Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ade Ruswandi. Di depan saya ini ada receiver merek Matrix tipe Planet ya. Ini kondisinya masih hidup ya. Tetapi untuk receiver ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena untuk channel-channelnya atau siarannya di sini sudah tidak ada, hampir semuanya. Mungkin beberapa channel yang masih bisa ada gitu ya. Nah sekarang untuk receiver ini saya akan manfaatkan untuk membuat sesuatu ya. Ini saya akan manfaatkan di bagian power supply-nya ya, karena power supply-nya ini masih bisa dipergunakan. Dan ini saya akan buka dulu untuk penutupnya ini, karena ini agak susah juga untuk membukanya. Nah itu dia, sudah terbuka dan di sini sudah terlihat ada power supply ya, yang di sebelah kiri ini ada power supply dan di sebelah kanan itu MPEG-nya ya. Nah ini untuk modul depannya. Nah yang saya akan manfaatkan di sini untuk bagian power supply ini ya. Saya buka dulu untuk skrupnya. Kenapa saya akan memanfaatkan power supply ini? Karena ini sangat berguna sekali ya untuk power supply ini. Nah di sini sudah tertera, di situ ada 3,3 volt, 5 volt, ada yang 20 volt ya, di situ ya terlihat ya. Maaf, bukan 5 volt ya, itu 15 volt ya. Tetapi nanti kita ukur terlebih dahulu apakah benar dia mengeluarkan 3,3, 15 sama 20. Nanti kita ambil yang pertengahan aja ya, mungkin yang 15 volt itu, karena di sini saya akan membuat charger ya, membuat charger untuk mencarger modul TP4056 ya, untuk kebutuhan saya mencarger baterai lithium ya. Nah sudah terlepas dari boxnya ya. Nah ini untuk nanti ke input AC atau ke listrik PLN, dan di sini untuk outputnya, di situ sudah ada tegangan-tegangannya ya. Nah, terlihat di sini ada groundnya 2 ya di situ ya. Nah kelihatan ya, 20 volt, 15 volt dan 3,3 volt paling ujung ya, sebelah sana, sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini ada ground 2 untuk kabelnya, nanti kita ukur aja. Nah ini untuk input ke PLN-nya, listrik PLN-nya saya cabut terlebih dulu. Saya ambilkan yang lain. Jika Anda suka dengan video ini, bantu tekan like, subscribe juga channel Ade Ruswandi, dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Ade Ruswandi. Nah ini sekarang saya ambilkan steker listrik ya, steker listrik yang sudah ada kabelnya seperti ini, yang panjang bekas TV ini ya. Ini kebetulan cocok ya untuk konektornya ini. Nanti kita coba tes apakah benar tegangannya mengeluarkan 3,3 atau yang 15 volt ini. Nah, ini saya kasih alas bawahnya, takut ada timah-timah yang menempel di bawah, nanti konslet ya. Nah, ini saya colokkan terlebih dahulu ke listrik PLN, ke stop kontak ya, ke stop kontak listrik PLN 220 volt, dan ini multitester saya gunakan di 200 volt karena di situ ada tegangan tadi yang 20 volt ya. Oke, ini saya langsung coba cek tegangannya. Dan di sini untuk GND-nya atau ground-nya di sebelah kiri. Nah, itu dia, yang 20 volt ini ternyata cuman 17,8 ya. Tetap. Nah, yang 15 voltnya itu 13,4, dan yang 3,3-nya itu betul ya, 3,3 volt sesuai. Nah mungkin nanti yang saya ambil itu yang 17 voltnya ya, yang 15 volt. Ternyata di sini cuman 13,4 ya. Berarti yang saya ambil, nah yang ini yang 13,4 atau 13,5 volt ya. Yang ini ya, yang kedua dari 3,3. Nah yang ini. Oke. Soalnya nanti saya akan turunkan dari 13,4 volt itu menggunakan ini nih, yaitu IC 7805. Nah seperti ini nih ya untuk kodenya. Oke, kelihatan ya. Nah seperti itu. Jadi untuk IC 7805 ini bisa menurunkan tegangan dari
17 volt tadi juga bisa ya, tetapi saya menggunakan yang 13,4 yang barusan ya, atau dari yang 12 volt juga bisa. Nah, ini saya potong terlebih dahulu. Nah, yang dipotong ini kabel bagian ground dan 13,4 volt tadi ya. Oke, di sini sudah terlihat. Untuk IC 7805 ini untuk bagian inputnya ada di sebelah kiri ya, dan bagian outputnya ada di sebelah kanan, kaki nomor 3, dan yang tengah itu bagian ground. Nah, di sini saya menggunakan elko ya, elko yang 330 mikro, yang di sini yang 16 volt ya. Bisa menggunakan 330 yang 25 volt juga bisa. Nah, untuk elko ini saya solder di bagian kaki IC 7805 ini, yang di bagian outputnya ya, untuk menyetabilkan tegangan. Nah, ini saya jepit terlebih dahulu untuk IC nya. Nah, ini untuk bagian negatif saya solder di kaki IC 7805 di bagian tengah, yang bagian groundnya atau negatifnya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian positif elko dihubungkan ke kaki IC 7805 yang bagian yang kaki nomor 3 ya, bagian output tegangannya nanti dikasih timah langsung ya. Nah, seperti itu. Nah, udah selesai untuk pemasangan elko-nya ya, seperti ini aja. Nah, ini untuk output bagian tegangan nanti ya, negatif dan positif, dan yang satu nanti untuk bagian inputnya ya. Oke, di sini kita langsung saja pasang ya. Nah, ini saya kupas dulu untuk kabel dari output power supply-nya ya. Dan tak lupa dikasih timah terlebih dahulu biar nanti gampang untuk menyoldernya. Seperti ini. Ini bagian negatif dan positif. Langsung saja kita solder nih untuk kabel nomor 2 dari sebelah kanan itu. Ini bagian positifnya yang 13,5 volt atau 13,4 volt tadi. Nah, ini disolder di bagian input ya, bagian input dari IC 7805 kaki nomor 1 seperti ini. Nah ya, oke, lanjut untuk yang kabel ini bagian ground atau bagian negatifnya disolder ke kaki elko bagian negatif ya di sini, atau ke kaki IC 7805 yang tengah. Nah, itu dia hasilnya seperti ini. Sudah selesai untuk penyambungan kabelnya. Dan yang ini, yang kabel yang satu ini kita nanti tidak gunakan ya, yang sebelah kiri itu bagian input tadi. Oke, nah seperti ini. Coba saya cek terlebih dahulu untuk output tegangannya apakah sudah bisa 5 volt. Nah, ini saya colokkan ke stop kontak. Ambilkan saya itu multitester. Maaf, di skala 20 aja sekarang ya, karena ini mengukur di bawah 20 volt ya. Nah, ini langsung coba saya cek apakah sudah bisa mengeluarkan tegangan 5 volt. Ya, ternyata di situ terlihat sudah mengeluarkan 5 volt, 0,01 ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Sudah bisa menurunkan tegangan dari 13,4 di
Nah ini 13,31 ya, ini 13,31 dan sekarang outputnya 5,02. Nah ini bisa dipergunakan untuk mengecas modul TP456 dan ini untuk konektor USB bagian female ya. Konektor USB bagian female, ini bagian ground dan ini bagian PCC sebelah kanan. Nanti kita sambung kabel ke sini untuk bagian outputnya, karena ini untuk mengecas baterai lithium 18650 dengan menggunakan modul TP456. Jadi kita tidak punya charger HP. Nah ini solusinya ya, bisa menggunakan power supply bekas receiver dengan menurunkan tegangan menjadi 5 volt, ataupun ada power supply bekas DPD zaman dulu jadul, ada power supply-nya seperti ini, ada yang mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Nah itu tidak menggunakan IC 7805 lagi, langsung saja ya dipergunakan seperti ini. Nah ini langsung saya jepit di sini untuk konektor USB female-nya ya. Saya kasih timah terlebih dahulu di bagian kaki-kakinya ini. Oke, langsung saja saya pasangkan atau saya hubungkan nih kabel output dari 7805 ini. Ini yang tengah kabel bagian ground atau bagian negatifnya. Di solder langsung ke kaki konektor USB ini bagian sebelah sini ya. Ini bagian groundnya atau bagian negatifnya, dan ini untuk bagian positif dari 7805 ini dihubungkan ke kaki USB konektor ini. Nah seperti itu sudah selesai untuk penyambungan kabelnya, dan hasilnya seperti ini. Ini sangat bisa dipergunakan ya untuk mengecas barang-barang yang nanti saya butuhkan ya. Nah ini untuk kabel USB saya colokkan seperti, maaf bukan kabel USB ya, ini kabel charger. Saya coba colokkan ke stop kontak untuk stekernya. Nah ini untuk mengecas baterai seperti ini. Ini menggunakan modul TP456, ternyata sudah bisa mengecas ya. Di situ terlihat warna biru seperti ini, dan kalau dipasang baterainya sudah berwarna merah ya, tandanya mengecas. Oke, ini cabut, saya colokkan lagi. Tuh ya, terlihat warna merah untuk lampunya. Berarti ini tandanya sukses ya, berhasil untuk membuat modul charger untuk TP456 ini ya. Oke, ini sangat bisa dipergunakan kembali untuk barang-barang bekas, jangan dulu dibuang. Kalau kita kreatif bisa membuat barang-barang yang sangat berharga kembali ya, karena kalau membeli cas HP itu lumayan harganya ya. Nah ini saya tes kembali apakah yang dikeluarkan berapa ini. Nah ternyata 4,40 ya untuk mengecas modul TP456 ini ya. Drop mungkin sekitar 6 mV ya gitu mungkin ya. Oke, ini tak apa-apa ya, soalnya saya menggunakan modul charger juga sama seperti ini, turun tegangannya dari 5 volt sekitar 4,3 atau 4,4 volt ya, seperti ini sama ya. Oke, nih sama. Jadi untuk modul power supply ini cocok ya dibuat modul charger seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.